MBG harus pakai apel ini. Ya, salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama dengan saya Kiko Najibah dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Apa yang disampaikan terakhir dari Pak Kapolres tadi, saya sependapat, sepakat, setuju, kita wajib menghilangkan. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan dasar yang setara, mudah diakses dan tidak membeda-bedakan bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH meresmikan Posyandu Inklusi Kota Batu Sabtu 18 April 2026. Kegiatan peresmian Posyandu Inklusi Kota Batu ini dihadiri langsung Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH bersama Wawali Heli Suyanto, Kadinsos Lilik Fariha, Ketua Perwosi Rida Heli Suyanto, Pembina Rumah Inklusi Mardi Setianingsi, Camat Bumiaji Thomas Maido, dan Ramil dan Kapolsek, serta undangan lainnya. Peresmian Posyandu Inklusi ini untuk mewujudkan layanan kesehatan dasar yang setara, mudah diakses dan tidak membeda-bedakan bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, serta memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan, yang tertinggal dalam hak layanan kesehatan. Posyandu Inklusi ini bertujuan untuk pemerataan akses kesehatan, deteksi dini, dan terapi, termasuk terapi wicara atau gerak, untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik penyandang disabilitas, serta pelayanan yang komprehensif, yaitu memberikan layanan terintegrasi dari pendaftaran hingga pengobatan, rehabilitasi yang didukung oleh para kader yang terlatih komunikasi inklusif. Mardi Setianingsi, Pembina Rumah Inklusi sekaligus kader Posyandu Inklusi, menjelaskan peresmian Posyandu Inklusi di Kota Batu bertujuan untuk mendekatkan pelayanan medis agar lebih inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung kesehatan keluarga secara mandiri. Di lokasi terlihat Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH dengan didampingi Wawali Batu Heli Suyanto, dengan didampingi Kadinsos, Camat, dan Pembina Rumah Inklusi melakukan pemotongan pita peresmian dan berdialog dengan para kader Posyandu Inklusi Kota Batu. Terima kasih. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa salah satu program dari Rumah Inklusi adalah Posyandu Disabilitas. Bagaimana nanti melalui Posyandu ini bisa terciptanya ataupun terwujudnya penyandang disabilitas yang sehat, jasmani, dan juga rohaninya juga, karena yang membedakan adalah dengan posyandu lainnya, di posyandu disabilitas ini ada meja 6 dan 7. 7, khususnya 7 di mana sini akan ada yang untuk semacam pemberdayaan dari penyandang disabilitas. Jadi kedepannya kami berharap di Rumah Inklusi ini nantinya
posyandu disabilitas bisa memaksimalkan hingga kita bisa mendapatkan data dari penyandang disabilitas karena mereka secara rutin mendapatkan fasilitas untuk kesehatan khususnya. Kan ada beberapa di posyandu penyandang disabilitas itu tidak atau enggan untuk datang. Karena apa? Ada beberapa kendala, terutama ada transportasinya mereka bagaimana. Terus ada juga keluarga yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah aib. Dari Kota Wisata Batu, Anas ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel rutin yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Selain pelaksanaan apel rutin, Wali Kota Nur Rahman juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan informal, diantaranya perwakilan pekerja ojek online, buruh pertanian, pedagang, dan juga petani yang dilaksanakan di Balai Kota Ambong Tani Kota Batu. Pemerintah Kota Batu menggelar apel rutin yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Selain pelaksanaan apel rutin, Wali Kota Nur Rahman juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan informal, diantaranya perwakilan pekerja ojek online, buruh pertanian, pedagang, dan juga petani yang dilaksanakan di Balai Kota Ambong Tani Kota Batu. Nur Rahman menyampaikan dengan disertakannya pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan memberikan rasa aman dan tentunya menjadi pendorong produktivitas para pekerja. Selain itu, manfaat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan maka secara tidak langsung akan turut menjaga stabilitas perekonomian negara. Penyerahan perlindungan pekerja rentan melalui anggaran DPHJHT tahun 2026 sejumlah Rp2.054.808.000 yang nantinya akan mengcover pelindungan untuk 13.590 pekerja rentan informal di Kota Batu. Dan berbuat komitmen dalam melayani masyarakat dengan semangat baru. Saudara sekalian, baru saja kita telah melaksanakan penyerahan simbolik kartu BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja. Boleh kasih tepuk tangan. Dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu atas fasilitasi program ini. Yang kita banggakan semuanya teman-teman yang telah menerima secara simbolis dari ojek online, para petani yang hadir di tengah-tengah kita. Program ini memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 13.590 masyarakat rentan dengan nilai iuran lebih dari Rp2 miliar. Manfaatnya tentu sangat besar. Terima kasih. Memberi rasa aman bagi mereka yang bekerja di sektor informal, serta melindungi keluarganya jika terjadi musibah. Ya, tentu kita tidak inginkan musibah itu, tapi sebagai bentuk antisipasi, sebagai upaya memberikan jaminan ketika ada musibah, maka BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan perlindungan dan kepastian kepada para pekerja informal. Nilai manfaat yang diterima dari program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan miskin ekstrim ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya, Wali Kota Nur Rahman berharap kegiatan seperti ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang agar program-program BPJS Ketenagakerjaan semakin selaras dan mendukung program pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Wisata Batu, Furqan ATV melaporkan. Ya, pemirsa, sebagai upaya memaksimalkan potensi para petani apel Kota Batu, Nur Rahman Heli mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus menggunakan buah apel Kota Batu sebagai salah satu menu di program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Selain itu, upaya ini juga merupakan ikhtiar mempertahankan ikon Kota Batu, yaitu buah apel.
Sebagai upaya memaksimalkan potensi para petani apel Kota Batu, Nur Rahman Heli mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus menggunakan buah apel Kota Batu sebagai salah satu menu di program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Selain itu, upaya ini merupakan ikhtiar mempertahankan ikon Kota Batu, yaitu buah apel. Hal tersebut disampaikan Nur Rahman Heli pada saat panen apel raya bersama para petani apel di Desa Tulung Rejo. Melihat kualitas buah dan sayur di Kota Batu sangat mumpuni untuk standar SPPG untuk program makan bergizi gratis. Dengan kondisi geografis Kota Batu secara kualitas buah-buahan dan sayuran hasil dari petani lokal tidak kalah dengan produksi petani daerah lainnya. Nur Rahman menegaskan bahwa ketersediaan buah apel di para petani cukup untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Kota Batu. Dapur MBG harus pakai apel ini, ya. Apel anak. Panen raya. Hadirnya Nur Rahman Heli sebagai bentuk dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu kepada petani apel, khususnya di Desa Tulung Rejo. Selain mendorong peningkatan pemasaran apel Kota Batu, dengan kegiatan ini diharapkan dapat juga meningkatkan perekonomian daerah. Dari Kota Wisata Batu, Violan Ihwanda ATV melaporkan. Permodalan melalui baik itu. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan usai jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agronews.